Coba seru sini Vini yang saya akan bahas. Inilah keenam buah iblis legendaris di serial One Piece. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal yang masih menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Me. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Oke, kali ini kita akan membahas terkait buah iblis legendaris yang ada di serial One Piece ini, di mana legendaris sendiri memiliki arti yang sangat-sangat bermakna ya, mulai dari penyebutannya yang hanya dimiliki oleh buah tersebut saja, dan beberapa hal lain yang membuatnya menjadi legenda. Jadi mari kita akan langsung saja membahas ke semua buah iblis yang ada. Di mana buah iblis pertama yang masuk ke kategori legendary atau buah iblis dengan sebutan berbeda adalah Gura-Gura no Mi. Ya benar, buah iblis Paramecia yang sebelumnya dimakan oleh Oyaji Shirohige aka Edward Newgate ini termasuk ke dalam salah satu buah iblis legendaris yang mungkin kalian akan bertanya, kenapa kok masuk ke list ini? Karena dia ini termasuk salah satu dari sekian banyak buah iblis yang memiliki sebutan tertentu sebagai the strongest devil fruit. Ya benar, dia disebut oleh Sengoku sebagai Paramecia terkuat dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia ini. Yang mungkin banyak yang bakal berpikir jika itu hanya karena usernya saja yang hebat alias Shirohige, makanya dia mendapatkan title sebagai terkuat. Tapi jika diingat, bahkan Roger saja tidak pernah mendapatkan sebutan terkuat tersebut. Terutama dia ini seorang raja bajak laut yang katanya berhasil mengarungi seluruh Grand Line. Nah, Shirohige dengan buah iblisnya itu, dia disebut sebagai yang terkuat dan dapat menghancurkan dunia ini. Dimana menurut saya, kemampuannya di masa lalu lah yang membuat buah iblis Gura-Gura ini sangat spesial dan dinobatkan sebagai the strongest. Dimana Gura-Gura berarti buah iblis getaran atau mungkin bisa disebut sebagai gempa. Dia ini dapat menciptakan getaran apapun di tingkat kecil sampai ke level mengubah struktur dunia dan menciptakan gempa dahsyat yang bahkan tsunami juga. Dimana saya pernah berteori jika dahulu sekali red line terbentuk karena buah iblis Gura-Gura ini. Tapi mari di sini kita akan lanjut dahulu ke buah iblis yang selanjutnya. Yang kedua adalah Goro-Goro no Mi. Ya benar ya, buah iblis ini dimakan oleh sang dewa kita alias God Enel. Buah iblis ini juga termasuk ke dalam tipe Logia karena dia ini bertipe alam. Dan untuk Goro-Goro sudah jelas lah, dia ini adalah petir. Dan untuk tipe Logia pun ada kelebihan terkait usernya. Dia dapat menciptakan, mengontrol, dan mengubah tubuhnya menjadi materi dari buah iblisnya seperti apa yang Enel lakukan. Di mana buah iblis ini pun memiliki sebutan sendiri yang membedakannya dengan buah iblis yang lain, yaitu Robin menyebutnya sebagai Invincible Devil Fruit. Ya, buah iblis yang tidak tersentuh, hal yang sejujurnya sangat-sangat masuk akal sekali, apalagi ketika dia berubah ke mode Amaru-nya, seluruh tubuhnya murni petir dengan tegangan yang sangat-sangat tinggi hingga 200 juta volt. Ya, memang banyak yang bilang perubahan ke Amaru ini seperti mode Awakening lah, yang bisa jadi buah iblis dari Goro-Goro ini mungkin masuk ke mythical zone karena ada bentukan yang melapisi tubuhnya seperti awan yang kita lihat di Awakening Robe Lucci. Lanjut, buah iblis ketiga adalah Yami Yami no Mi yang sekarang dimakan oleh Kurohige. Ya benar, dengan ini dia memakan dua buah iblis legendaris karena Gura-Gura sebelumnya pun dimiliki olehnya. Untuk Yami-Yami ini, dia termasuk ke tipe Logia ya, yang berarti kegelapan, di mana buah iblis ini memiliki sebutan yang sangat berbeda karena dia disebut sebagai Unique Devil Fruit. Di mana kita sudah bisa melihatnya secara jelas sih, dia ini tipe Logia, tapi tubuhnya tidak bisa berubah menjadi kegelapan, berbedalah dengan para Logia yang lain. Di mana yang berbeda juga, dia dapat menyerap dan menetralkan segalanya, bahkan kemampuan buah iblis sekalipun. Makanya buah iblis ini juga disebut sebagai the most evil devil fruit juga. Nah, teori singkat terkait dia yang memiliki tubuh solid tidak seperti Logia pada umumnya, apa ada kemungkinan karena dia ini aslinya tipe Zoan ya? Jangan-jangan mirip kayak Luffy lagi nih, kita di prank setelah sekian lama. Di mana bahasan jika Teach adalah mythical Zoan seperti Luffy dan masuk ke Moon God pernah saya bahas di video terpisah.
Lalu buah iblis selanjutnya adalah buah iblis yang dimakan oleh Babang Torao kita alias OP Nomi, di mana dia dapat membuat semacam dimensi atau ruang operasi yang usernya dapat melakukan apapun di ruang tersebut. Maka Smoker pernah menyebutnya jikalau adalah Tuhan di ruangan buatan atau roomnya tersebut. Sekarang buah iblis ini sudah awakening, di mana usernya dapat mengcombine kemampuan roomnya ke tingkatan yang lebih lanjut lagi. Dia bahkan bisa fokus untuk membuat roomnya hanya di pedangnya saja, atau bahkan bisa menciptakan ruangan khusus dengan kondisi tertentu. Seperti yang kita lihat ketika dia membuat ruangan tanpa suara yang mirip dengan nagi-nagi milik Corazon. Buah iblis ini pula memiliki sebutan khusus karena Doflamingo dia menyebutnya sebagai Ultimate Devil Fruit. Ya, buah iblis paling spesial yang memiliki kemampuan khusus di mana ada jurus yang bernama Operasi Keabadian. Yang sejujurnya sejauh cerita One Piece ini hanya OP lah buah iblis yang memiliki jurus ultimate seperti itu. Entah dari mana ultimate ini bisa diketahui oleh orang lain seperti Doflamingo, karena bahkan dikatakan jurus ini memakan nyawa si penggunanya yang terkesan sangat aneh sekali, dan tidak ada buah iblis lain yang diketahui punya jurus sendiri seperti itu. Lalu buah iblis selanjutnya adalah tentu saja milik Senchou kita alias Gomu Nomi. Wah bang, bukannya nggak ada ya nama buah iblis tersebut? Benar, itulah salah satu alasan kenapa Gomu masuk ke list ini, karena setidaknya saat ini dia satu-satunya buah iblis yang memiliki nama yang lain. Alasannya pun sangat jelas, karena selama 800 tahun lebih tidak ada yang bisa membangkitkan nama sebenarnya dari Gomu ini. Dan untuk nama aslinya adalah Hito Nomi model Nika, yang termasuk ke klasifikasi Mythical Zoan. Dan seperti kata-kata Vegapunk juga, bahwa Gomu ini tidak pernah ada di list buah iblis karena yang ada itu di Hito model Nika tadi. Dimana satu alasan barusan sudah cukup untuk membuatnya masuk ke list buah iblis legendaris atau yang unik tadi. Tapi ternyata ada satu alasan lain juga, di mana buah iblis Hito model Nika ini disebut pula oleh Gorosei sebagai buah iblis yang paling gila. Ya, the most ridiculous atau wackiest devil Nomi. Nah, sebelum kita masuk ke list terakhir yang nomor 6, kita akan masukkan dulu beberapa buah iblis yang sebenarnya bisa saja masuk ke list legendaris. Pertama, saya akan masukkan buah iblis dari Marco di Tori Nomi model Phoenix yang masuk ke Mythical Zoan. Dia pula adalah Mythical Zoan pertama yang kita dapat di serial One Piece ini. Kemampuan Zoan rasa paramesianya, karena selain dia dapat berubah ke mode-mode Zoan, dia pula dapat kemampuan rasa paramesia, yaitu dapat penyembuhan yang luar biasa. Yang sejujurnya kita masih belum tahu sih kemampuan sebenarnya dari buah iblis ini, karena Phoenix itu identik dengan kebangkitan kembali, dan untuk Marco, apakah dia sudah pernah bangkit kembali atau belum, kita masih belum tahu nih. Yang setidaknya diketahui, Marco sudah memakan buah iblisnya sejak masa remaja. Lalu selanjutnya adalah buah iblis dari Soru Nomi yang sekarang dimakan oleh Big Mom. Buah iblis ini salah satu buah iblis terlama yang kita ketahui di serial One Piece, di mana Big Mom sendiri sudah memilikinya di 63 tahun yang lalu saat dia masih bocah berusia 5 tahun. Yang lebih lama lagi, 37 tahun yang lalu sebelum flashback Big Mom yang atau bisa kita bilang genap di 100 tahun yang lalu, Mother Carmela yang menolong bajak laut Elbaf yang akan dieksekusi pada saat itu. Dan kita melihat juga di situ Mother Carmel dia sudah memiliki kemampuan buah iblis dari Soru-Sorunya. Jadi jelaslah Soru-Soru masuk ke buah iblis legendaris karena sudah ada sejak lama sekali. Dan selanjutnya juga yang ketiga adalah buah iblis Oshi Nomi, di mana buah ini dimakan oleh Morley, di mana di komandan dari pasukan revolusioner. Diketahui dia saat ini berusia 160 tahun karena dia termasuk ke ras raksasa atau Elbaf juga. Dan dikatakan dia berhasil kabur dari Impel Down 100 tahun yang lalu menggunakan kemampuan buah iblis tersebut. Yang entah apakah ini ada hubungan dengan insiden dari Mother Carmel tadi karena tahunnya pas di 100 tahun lalu, yang menurut saya itu bisa menjadi hal yang sangat menarik. Dan dari tadi semua masih kalah karena ada satu buah iblis yang sudah ada sejak berabad-abad lamanya, dan itu adalah Toki Nomi yang dimakan oleh Kozuki Toki. Benar, Toki ini berkata jika dia lahir 800 tahun yang lalu, yang tepat berarti di era Void Century, yang tentu saja dari situ bisa kita simpulkan bahwa buah iblis ini sudah ada di masa atau sebelum era Void Century kan. Jadi bisa dibilang Toki lah pengguna buah iblis paling tua yang kita tahu, dimana bahasan buah iblis ada di Void Century sudah pernah saya bahas di satu
untuk video terpisah yang sangat lengkap sendiri. Dan kita akhirnya langsung masuk ke list terakhir dari buah iblis legendaris atau yang spesial, dan itu adalah Mochi Mochi no Mi yang dimakan oleh Katakuri. Ya mungkin buah iblis ini terlihat simpel saja jika yaelah dia kan cuma buah iblis makanan doang bang. Tapi saudara atau tidak, Oda melakukan beberapa revisi terkait buah iblis yang dimakan oleh Katakuri ini. Karena seperti kita tahu, jenis Paramecia biasanya hanya memiliki satu dari tiga tipe ini, Become, Crit, and Manipulate. Jika masuk ke Become, dia tidak bisa Crit, dan contoh paling jelas adalah Dustbones. Dia bisa menjadi pedang, tapi dia tidak bisa menciptakan pedang dan tidak bisa manipulasi pedang yang ada. Lalu untuk tipe yang kedua yaitu tipe Crit, dan contohnya adalah Doflamingo. Dia ini hanya bisa menciptakan benang saja, tapi tubuhnya tidak bisa menjadi benang. Ingat, tubuh benang itu adalah cloning yang itu pun diciptakan, bukan tubuh aslinya yang berubah menjadi benang. Dia pula tidak bisa manipulasi benang yang ada. Dan terakhir adalah tipe Manipulate, dan contohnya adalah Pika. Dia bisa memanipulasi tanah di sekitarnya sesuka hati dia, tapi dia tidak bisa mengubah tubuhnya menjadi tanah dan menciptakan tanah juga. Karena kita lihat ketika dia bertarung melawan Zoro di udara, itu murni menjadi tubuh asli biasanya saja. Dan untuk Katakuri, dia ini sangat berbeda, di mana dia bisa menciptakan mochi sekeinginannya layaknya tipe Crit yang tadi, tapi tubuhnya juga bisa berubah menjadi mochi layaknya tipe Become. Makanya Oda awalnya memasukkan Katakuri ini ke tipe Logia di versi majalah pertama, tapi setelah dipikir ulang mungkin Oda merasa ada yang aneh dan merevisinya di versi tankobon atau mungkin versi komiknya lah menjadi spesial tipe Paramecia. Yang sejauh ini hanya ada satu orang lah yang memakannya, dan itu adalah Katakuri. Dimana sejujurnya kemampuan Katakuri ini karena mochi ya, dia memiliki sifat yang seperti karet, cuma bedanya dia lebih lengket saja. Dimana Katakuri dapat melakukan apapun dengan sangat bebas. Dia dapat menciptakan tangan tambahan sebanyak apapun, mengubah sekitar menjadi mochi. Bukankah ini bisa menjadi sumber inspirasi atau imajinasi Luffy nanti ketika dia berada di mode Gear 5-nya? Karena dari definisi mochinya Katakuri aja menurut saya itu sudah semakin hebat dengan imajinasi yang dia punya. Dan mari kita lihat representasi terbaiknya di buah iblis Sencho kita, yaitu Hito Hitonomi model Nika. Nah, jadi itulah buah iblis legendaris yang ada di serial ini menurut channel Devil Nomi. Jika menurut kalian ada yang kurang, kalian bisa langsung tambahkan di kolom komentar ya. Nah, jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil Nomi pamit, and I'll see you guys next time.